Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan dilakukan pembahasan mengenai ujian tengah semester R2 tahun 2020. Berikut soal nomor 2. Nah, ini adalah soal nomor 2, di mana terdapat gambar stasiun kereta api mulai dari Los Angeles sampai ke New York. Next. Nah, dari gambar di atas menunjukkan lokasi terminal kereta api saat ini di Amerika Serikat. Busur mewakili lintasan daerah kereta api baru yang direncanakan untuk mengantisipasi peningkatan transportasi kereta api dengan jarak dalam kilometer. Untuk mengakomodasi lalu lintas yang padat, maka terminal Los Angeles harus terhubung langsung ke Chicago. Terminal-terminal yang lain dapat dihubungkan secara langsung maupun tidak langsung. Lalu pemerintah Amerika Serikat ingin membangun rel kereta api baru dengan total panjang lintasan yang minimum. Pertanyaan, tentukan lintasan rel kereta api baru yang harus dibangun dan tunjukkan urutan pengambilan busur yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, pada soal ini kita ketahui bahwa metode yang akan kita lakukan adalah untuk meminimumkan lintasan jarak terpendek, yaitu minimum spanning tree, di mana setiap node harus semuanya terhubung. Yang pertama dari soal kita ketahui bahwa dari stasiun Los Angeles langsung harus terhubung dengan Chicago, maka kita harus menghubungkan langsung dari Los Angeles ke Chicago. Nah, selanjutnya kita cari lintasan terpendek untuk menghubungkan ke lintasan di node SE, di mana yang terpendek jaraknya adalah 1100, yaitu dari LA ke SE. Selanjutnya, untuk menghubungkan ke DA ada tiga jalur. Yang pertama yaitu jalur 1400 dari LA ke DA, lalu jalur dari DE ke DA 780, dan jalur CH ke DA. Nah, kita bisa menghubungkan dari CH yang telah kita hubungkan dari LA ke CH melalui node yang jaraknya 900, yaitu CH ke DA. Lalu untuk ke DE kita bisa menghubungkan dari DA ke DE dengan nilai minimum lintasan terpendek yaitu 780. Nah, selanjutnya untuk tinggal dua node lagi yaitu node NY dan DC, di mana untuk node NY terdapat satu jalur yaitu dari CH ke NY 800, dan untuk ke DC ada tiga jalur yaitu mulai dari LA ke DC 2600, dari DA ke DC 1300, dan NY ke DC 200. Di sini kita lihat di mana nilai lintasan yang paling terpendek atau yang memiliki nilai yang paling minimal yaitu dari NY ke DC 200. Sehingga urutannya bisa dilihat dari layar. Nah, ini merupakan lintasan kereta api yang baru yang harus dibangun, di mana kita dari LA ke SE, lalu dari LA ke CH, dari CH ke DA, lalu dari DA ke DE, dari CH ke NY, dan NY ke DC. Maka dengan lintasan tersebut, panjang total lintasan adalah 1100 ditambah 2000 ditambah 900 ditambah 780 ditambah 800 ditambah 200. Sehingga totalnya itu 5.780 km. Nah, penjelasan soal selanjutnya yaitu nomor 3 akan dijelaskan oleh Alfa. Kepada Alfa dipersilakan. Baiklah, untuk soal nomor 3, PTX sedang membuat perencanaan produksi dan penyimpanan untuk 3 bulan ke depan, yaitu Oktober, November, dan Desember tahun 2020. Data pengandalian produksi dan penyimpanan perusahaan selama 3 bulan ditunjukkan pada tabel berikut. Tentukan dengan menggunakan pemrograman dinamis, A. Tahapan, status, variabel keputusan, dan persamaan hubungan rekursif untuk masalah tersebut. B. Rencana produksi dan penyimpanan setiap bulan dengan biaya minimum. C. Biaya minimum yang diharapkan. Untuk pertanyaan yang A, yaitu menentukan tahapan, status, variabel keputusan, dan persamaan hubungan rekursif untuk permasalahan tersebut. Tahapan yang biasa dilambangkan dengan N, yaitu bulan. Jadi diperoleh N sama dengan 1, 2, 3. 1 untuk Oktober, 2 November, dan 3 Desember. Status yang biasa dilambangkan dengan SN, yaitu persediaan awal bulan, dan variabel keputusan atau XN, yaitu rencana produksi.
Sehingga untuk rumusnya yaitu Fn Sn, Xn sama dengan BP. BP yaitu biaya produksi dikalikan dengan Xn ditambah BS yaitu biaya penyimpanan dikali Sn tambah Xn kurang Dn. Dn di mana itu demand ditambah Fn tambah 1 bintang dikali Sn tambah Xn dikurang Dn. Untuk pertanyaan yang B, rencana produksi dan penyimpanan setiap bulan dengan biaya minimum. Karena di sini kita menggunakan metode backward, jadi dimulai dari tahap 3, yaitu bulan Desember. Di mana untuk bulan Desember ini permintaannya 3 unit. Dan F4 bintang sama dengan 0, karena akhir Desember persediaan harus 0. Sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Tabel ini untuk S3 yaitu merupakan penyimpanan, persediaan awal, dan XN yaitu merupakan produksi. Jadi untuk yang persediaan awalnya 0, produksinya 3. Untuk persediaan awal 1, produksinya 2. Untuk persediaan awal 2, produksinya 1. Sehingga dilanjutkan untuk menghitung biayanya, biaya produksi dikalikan dengan jumlah produksi ditambah biaya simpan dikali Sn tambah Xn kurang Dn. Misalnya untuk yang baris 1, Sn sama dengan 0, Sn ditambah Xn, 0 ditambah 3 dikurang Dn, dikurang 3. Jadinya BS dikali 0, makanya di sini 0. Ditambah 0 karena F4 bintangnya sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai sebagai berikut untuk pada tahap 3. Selanjutnya tahap 2 yaitu bulan November dengan demand sama dengan 3 unit. Dan diperoleh tabel sebagai berikut. Di sini kenapa untuk tabelnya cuma 0 sampai 2? Karena produksinya maksimal 2 unit yang dapat dilihat dari soal. Selanjutnya untuk menentukan jumlah produksi dapat dibuat dengan persediaan awal misalnya 1, maka diproduksi dapat 2 karena permintaannya 3. Selanjutnya untuk penyimpanan awal 2 dapat diproduksi 1 dan juga dapat diproduksi 2 unit. Karena sisa 1 itu dapat untuk disimpan. Jadi untuk biayanya, biaya produksi dikali jumlah produksi ditambah biaya simpan dikali Sn ditambah Xn dikurang Dn ditambah Fn tambah 1 bintang 3. Fn tambah 1 bintang 3 diperoleh dari tabel pada tahap 3, yaitu 615, 410, dan 205 0. Untuk yang di sini, kenapa 32 dikali 1? Karena Sn tambah Xn kurang Dn. Sn-nya 2 ditambah Xn 2 sama dengan 4 dikurang demand-nya 3. Jadi di sini 32 dikali 1. Selanjutnya untuk tahap 1 yaitu bulan Oktober, di mana demand-nya 2. Pada soal dapat dibilang persediaan awal untuk bulan Oktober adalah 1 unit. Jadi di sini S1-nya 1. Untuk produksinya bisa sampai maksimal 3 unit. Maka setiap kolom dapat diisi dengan total biaya sama dihitung dengan cara yang tadi, biaya produksi dikali jumlah produksi ditambah biaya simpan dikali Sn tambah Xn kurang Dn ditambah F2 bintang yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Di sini kenapa F1 bintang S1-nya 1317? Karena pada bulan November maksimal produksi 2 unit. Sedangkan permintaannya ada 3. Untuk memenuhi permintaan 3 unit ini, maka pada bulan Oktober produksinya harus berlebih setidaknya 1 unit yang disimpan pada bulan Oktober. Jadi untuk bulan Oktober ini F1 bintang S1-nya pada X1 bintang 2, yaitu dengan biaya 1.317. Jadi rencana produksi dan penyimpanan setiap bulan untuk bulan Oktober yaitu rencana produksinya 2 dengan penyimpanan 1, dan bulan November itu rencana produksinya 2 dengan penyimpanan 0. Untuk Desember rencana produksinya 3 dengan penyimpanan 0. Untuk biaya minimum yang diharapkan pada soal C dapat dilihat pada tahap 1 tadi yaitu 1.317. Sekian pembahasan
ujian tengah semester OR2 tahun 2020. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.